Yo, what's up guys, balik lagi di channel Bang Onik, channel yang membahas rekap komik. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 7. Di part sebelumnya Yunce melawan Henjun dan berhasil menahan serangan tombak dragon dan berhasil menjadi pemenang. Selesai pertandingan, Yunce malah menantang murid dari sekte 7 pedang pembunuh 2 tahun lebih tua darinya, yaitu Lu Zanan, basic mistik Rana 7. Lu Zanan ini orang yang tidak segan-segan yang berani membunuh orang yang dia lawan. Yunce yang masih basic mistik Rana 1, perbedaannya yang sangat jauh, yang tidak mungkin orang lain lawan. Berbeda dengan Yunce yang mewarisi kekuatan Evil God. Sementara itu pertandingan pun dimulai. Uzana mengenuskan pedangnya ke arah Yunce. Slash! Dia mampu menghindari dengan Broken Shadow. Uzana yang menyerang dengan hampir mengeluarkan 100 pedang. Semuanya dihindari dengan mudah oleh Yunce. Pertandingan itu memakan waktu lama. Itu juga Yunce terkena sabetan pedang. Efeknya hanya memberi sayatan kecil dan Uzana terkena pukulan di perutnya hingga mengeluarkan darah. Di saat Uzana akan mengeluarkan serangan terkuatnya, tiba-tiba tubuh Uzana mengeluarkan api. Itu adalah pengendalian api jarak jauh dari Yunce. Dengan begitu Uzana dikalahkan. Kemenangan itu membuat banyak orang terkejut. Di samping itu, Suirwo menghampiri Yunce untuk menanyakan keadaan luka di tangannya. Dengan santainya Yunce menjawab, "Tidak apa-apa," sambil merayu Suirwo. Dari kejauhan terlihat Murongshi kesal atas kedekatan mereka. Tiba-tiba terdengar, "Fantasi, ini sangat indah. Beruntungnya aku datang di perjamuan ini." Itu adalah Xiao Lucheng dari klan Xiao, murid jenius nomor 1 di Blue Wind. Ya, ini yang saya ceritakan di part 6. Lucheng berjalan mendekati mereka yang bermaksud memuji atas tandingan mengalahkan beberapa murid jenius dan adanya tersembunyi dari Lucheng. Dan benar saja Lucheng ingin bertarung, ingin sekali menghancurkan Yunce. Yunce menerima tantangan itu. Sangat sulit untuk bisa bertahan terlalu lama, apalagi memenangkan pertandingan. Sebelum bertanding, Yunce mengajukan perjanjian untuk kedepannya yang tidak diinginkan. Seperti di pertandingan, salah satu pasti ada yang terluka. Jangan salahkan siapapun, dan Lucheng menyetujui dan para murid tertua jadi saksi. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Yunce yang memukul tepat mengenai sasaran, tak memberi efek apapun, lalu dihempaskanlah Yunce ke belakang. Saat Yunce akan menyerang, kita mundur sebentar ke dalam gua bekas dihuni naga api yang bisa dilihat di partikel lebih jelasnya. Di situ Jasmine menceritakan rahasia di balik Evil God yang tersembunyi di dalam pembuluh darah. Setiap kali Yunce membuka titik meridian Evil Spirit, itu akan meningkatkan ranah kekuatannya, dan kekuatan mereka diaduk boom, sampai membuat lantai terbelah. Terlihat Lucheng terbaring di lantai. Banyak orang yang terkejut ada yang bisa menandingi Lucheng, bahkan mengalahkannya. Saat diperiksa bawahannya, kerusakan yang diderita Lucheng, tangan kiri patah, pembuluh darahnya rusak dan hampir lumpuh, membuat bawahan marah ingin membalaskan tuannya dengan mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat mereka berdua dan disaksikan banyak orang. Untungnya saat itu Ketua Qin dari Istana Bulan Baru menghentikan pergerakan bawahan Lucheng. Yunce mempertanyakan kesepakatan itu. "Sebelum aku bertarung, aku dan Lucheng telah berjanji satu sama lain bahwa tidak akan saling menyalahkan jika salah satu terluka parah." Lalu Ketua Qin, "Apa kau ingin balas dendam?"
Aku tak akan membiarkan kamu membuli muridku dari Istana Bulan Baru. Bagus, sangat bagus. Insiden hari ini aku selalu mengingatnya. Karena hari ini Sekte Xiao kita selanjutnya akan pasti membalaskan berkali lipat. Dan mereka pun pergi sembari menggendong Luo Cheng dan banyak orang yang mengerumuni Yunce menawari banyak hal. Saat itu juga Ketua Qin membubarkan perjamuan itu untuk meninggalkan aula. Kecuali Yunce tetap di dalam aula membicarakan hal penting. Ketua Qin menanyakan apa maksud tujuanmu dan apa yang kau lakukan di sini. Yunce menjawab ada 3 hal. Pertama, biarkan aku berkultivasi secara pribadi dan berikan tempat untuk promosi yang cepat. Kedua, cukup untuk mencoba musuh membuat stres. Ketiga, aku ingin mencapai mistik dunia dalam 3 tahun. Apa? 3 mistik dunia? Dalam 3 tahun, apa kau bercanda? Masa muda memang luar biasa. Aku akan menantangmu, karena bagiku di umur 44 tahun, aku juga dipanggil jenius yang telah terpilih. Yang sangat tidak mungkin bagi dirimu dalam 3 tahun mencapai itu. Singkat cerita, Yunce sudah kembali ke kamarnya, sedang memulihkan diri dari memaksa untuk menggunakan Evil Spirit saat melawan Luo Cheng. Di tempat lain, tepatnya di Sekte Xiao, kegaduhan pun terjadi dengan adanya kepulangan Tuan Muda membawa berita keduka. Ketua Sekte yang marah-marah dengan adanya kejadian menimpa Luo Cheng. Ketua Sekte bertanya, siapa yang melakukan itu? Bawahan menjawab sambil terbata-bata. Lalu ditempalah dia, tak berguna. Setelah mengetahui itu, buru-buru mendatangi Sekte Istana Bulan Baru, meminta pertanggungjawaban. Terdengar suara, Yunce, keluarlah. Jika tidak, akan kuratakan Istana Bulan Baru ini. Itu adalah suara Ketua Xiao. Yunce yang mendengar itu terkejut dan mengecek apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, Ketua Qin yang menahan Ketua Sekte Xiao untuk masuk ke dalam. Lalu Ketua Xiao melancarkan serangan. Dengan gagahnya, Ketua Qin menghalau serangan itu. Ketua Xiao yang mengetahui kekuatan Ketua Qin mengurungkan niatnya dan dia sudah melaporkan ke petinggi Xiao. Ketua Xiao mengancam, jika tidak menyerahkan Yunce dalam 10 hari akan kembali dengan petinggi Xiao. Lalu Ketua Xiao beranjak pergi. Ketua Qin yang mendengar itu gelisah dan berkeringat bercucuran. Bahkan kekaisaran bukan tandingannya. Akankah masa depan Istana Bulan Baru hancur? Setelah mengopi, Yunce pergi dari tempat. Terdengar suara yang memanggil dari belakang. Itu adalah Sui Ruo. Dia datang menawarkan bantuan untuk kabur demi keselamatannya. Keluarga Sui Ruo akan datang secepatnya, menjemput dengan burung besar berlevel tinggi untuk meninggalkan kediaman ini. Dengan sengaja Yunce menatap matanya saat Sui Ruo berbicara, membuatnya salah tingkah. Keesokan harinya, murid Xiao yang mencari dokter untuk mengobati luka Luo Cheng. Murid itu sudah berkeliling kota, tidak menemukan satupun dokter, dan ada seseorang kakek yang sedang mabuk. Dia mengaku dokter yang punya reputasi tinggi. Gimana nasib Yunce? Akankah dia bisa kabur dari klan Xiao? Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Kalau ada saran-saran atau ingin bahas komik lain, tulis aja di kolom komentar. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.